Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kekuatan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan selalu memiliki hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Di sini kita belajar untuk tetap tegar, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Kali ini, Cahaya Kolbu akan membahas tentang naskah yang berjudul 3 Amalan yang Bisa Langsung Masuk Surga. Surga adalah impian terbesar setiap mukmin. Ia merupakan tempat yang penuh ketenangan, tanpa kesedihan, tanpa rasa sakit, tanpa rasa takut. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tetapi surga bukanlah tempat yang dimasuki oleh sembarang orang. Surga diciptakan bagi mereka yang menjaga iman, menjaga amal, dan menjaga hubungannya dengan Allah. Namun Rasulullah telah memberikan kabar gembira bahwa ada beberapa amalan yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan konsisten dapat menjadi jalan langsung menuju surga. Amalan pertama adalah memurnikan tauhid kepada Allah tanpa menyekutukannya. Tauhid adalah pondasi seluruh amal. Tanpa tauhid, semua amal menjadi tidak bernilai. Inilah sebabnya mengapa orang yang meninggalkan tauhid tidak akan pernah mencium bau surga. Karena surga hanya untuk mereka yang mengesahkan Allah. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Ini adalah janji yang agung, namun banyak manusia tidak menyadarinya. Tauhid bukan hanya ucapan, tetapi keyakinan yang mengakar dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. Tauhid berarti menyerahkan seluruh pergantungan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid berarti percaya bahwa tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, tidak ada rezeki kecuali dari Allah, tidak ada keselamatan kecuali dengan perlindungan Allah. Tauhid berarti yakin sepenuhnya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mengapa tauhid bisa memasukkan seseorang langsung ke dalam surga? Karena tauhid membuat seseorang selalu berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Ketika seseorang mengesahkan Allah, ia tidak akan menyembah selainnya. Ia tidak akan berharap kepada selainnya. Ia tidak akan takut kepada selainnya. Orang yang bertauhid akan menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan menjaga seluruh amalnya. Tauhid adalah cahaya yang menuntun seseorang dari kegelapan dosa menuju cahaya kebenaran. Orang yang bertauhid juga akan menghadapi hidup dengan tenang, karena ia tahu setiap ujian datang dari Allah, dan setiap kebahagiaan pun dari Allah. Ia tidak terburu-buru dalam dunia, tidak putus asa ketika jatuh, tidak sombong ketika naik, dan tidak bingung ketika hidup berubah arah. Tauhid menjadikan hati kuat, hidup ringan, dan jiwa lapang. Dan orang yang hidupnya berjalan dengan tauhid akan meninggal dunia dengan tauhid. Dan siapa yang meninggal membawa tauhid, maka surgalah tempat kembalinya. Amalan kedua yang dapat memasukkan seseorang langsung ke surga adalah berakhlak mulia. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada sesuatu pun yang paling berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Bahkan beliau menegaskan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah mereka yang berakhlak mulia. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak mulia tidak hanya sebagus perkataan yang lembut, tetapi mencakup seluruh sikap dan perilaku seseorang. Akhlak mulia berarti mampu menahan amarah meski mampu membalas. Akhlak mulia berarti memaafkan ketika hati tersakiti. Akhlak mulia berarti sabar ketika diuji, rendah hati ketika diberi nikmat, dan tidak merendahkan siapapun meski memiliki kedudukan tinggi.
Akhlak mulia mencakup cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain, cara kita bersikap dalam keluarga, cara kita bekerja, dan cara kita memperlakukan makhluk Allah lainnya. Orang yang akhlaknya mulia tidak akan menyakiti orang lain dengan lisannya atau perbuatannya. Ia menjadi penyejuk bagi keluarganya, penenang bagi sahabatnya, dan cahaya bagi sekitarnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang hamba dapat mencapai derajat yang tinggi di surga hanya dengan memperbagus akhlaknya meskipun ia tidak banyak melakukan puasa sunnah atau sholat sunnah. Ini karena akhlak yang baik adalah gambaran dari jiwa yang bersih, hati yang lembut, dan iman yang kuat. Orang yang akhlaknya baik akan mudah melakukan kebaikan yang lain. Ia akan jujur, amanah, dan sabar. Ia akan ringan tangan dalam menolong dan murah hati dalam memberi. Namun, akhlak yang buruk dapat menghancurkan amal yang baik. Seseorang mungkin rajin beribadah, tetapi jika ia sombong, suka menyakiti orang lain, atau suka merendahkan sesama, maka akhlaknya yang buruk dapat menghapus kebaikan itu. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah begitu menekankan pentingnya akhlak, karena akhlak adalah wajah dari iman seseorang. Jika seseorang ingin masuk surga dengan mudah, ia harus mempercantik akhlaknya. Ia harus memperbaiki lisannya, memilih kata yang lembut, menghindari ghibah, fitnah, dan caci maki. Ia harus memperbaiki hatinya, menghindari dengki, sombong, dan ria. Dan ia harus memperbaiki perbuatannya, tidak menyakiti, tidak menipu, dan tidak membuat orang lain merasa dirugikan. Karena syurga adalah tempat bagi mereka yang hatinya lembut, lisannya baik, dan perbuatannya mendatangkan manfaat. Amalan ketiga yang dapat memasukkan seseorang langsung ke surga adalah menjaga sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyukan. Sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya kuat, maka bangunan iman seseorang akan kokoh. Tetapi, jika tiangnya retak, seluruh bangunan akan mudah roboh. Sholat adalah amalan pertama yang akan Allah hisab pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal lainnya akan mengikuti menjadi baik. Namun jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan ikut rusak. Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang menjaga sholat 5 waktunya dengan disiplin, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, menjadi petunjuk, dan menjadi penyelamat pada hari kiamat. Namun, bagi mereka yang meremehkan sholat, ia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk, dan tidak memiliki keselamatan di hadapan Allah. Inilah sebabnya mengapa menjaga sholat adalah salah satu kunci utama untuk masuk surga. Sholat bukan sekedar kewajiban, sholat adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sholat, seseorang mengakui kelemahannya, meminta kekuatan, memohon ampunan, dan memperbaharui ikatan cintanya kepada Allah. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya akan memiliki hati yang lembut, pikiran yang tenang, dan langkah hidup yang penuh arah. Allah menjaga hidupnya, menenangkan hatinya, dan memberi keberkahan dalam setiap urusannya. Mengapa sholat bisa membawa seseorang langsung ke surga? Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat dengan benar akan jauh dari maksiat. Ia akan malu untuk berbuat dosa, karena ia sadar bahwa ia baru saja berdiri di hadapan Allah. Sholat membuat hati terjaga, jiwa stabil, dan kehidupan menjadi penuh makna. Sholat yang dijaga dengan benar juga membuka pintu-pintu rezeki. Banyak orang mengira bahwa waktu sholat menghambat pekerjaan, padahal sebenarnya sholatlah yang membuka kemudahan pekerjaan. Ketika seseorang disiplin dalam sholat, Allah mendisiplinkan seluruh urusan hidupnya. Ketika ia menjaga waktunya dengan Allah, Allah menjaga waktunya dari kesia-siaan. Orang yang menjaga sholatnya dengan benar akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa ditemui di tempat lain. Dan itulah yang akan membawanya ke surga. Karena surga adalah tempat bagi mereka yang menjaga ikatan dengan Allah hingga akhir hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami 3 amalan yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga dengan cepat, yaitu tauhid yang murni, akhlak yang baik, dan hati yang bersih, kini marilah kita renungkan lebih dalam bagaimana 3 amalan ini seharusnya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebaik apapun ilmu, tidak akan bermanfaat jika tidak dihidupkan dalam tindakan. Pertama, mari kita merenungkan kembali keikhlasan tauhid. Tauhid bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya teori yang dihafal,
tetapi sebuah pilar kehidupan yang mengubah cara pandang seorang hamba. Orang yang benar-benar bertauhid akan selalu memandang bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kejar, semuanya harus bermuara pada ridha Allah. Terkadang kita mengucap la ilaha illallah, namun hati masih disibukkan oleh ketergantungan pada manusia, takut kepada penilaian dunia, dan berharap selain Allah. Renungkanlah, apakah hati kita sudah meletakkan Allah di tempat paling tinggi? Apakah kita sudah menyerahkan seluruh urusan hidup kepadanya tanpa ragu? Kedua, tentang akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya. Mengapa akhlak begitu berat? Karena akhlak adalah cermin hati. Kita boleh terlihat baik di hadapan manusia, tetapi siapa yang kita di hadapan Allah hanya terlihat dari bagaimana kita memperlakukan hamba-hambanya. Apakah kita mudah memaafkan? Apakah kita menahan amarah? Apakah kita menghindari menyakiti orang lain? Apakah kita menjaga lisan dari gibah, fitnah, dan kata-kata yang melukai? Orang yang akhlaknya baik bukan yang tidak pernah marah, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika tergoda untuk membalas. Akhlak yang baik tidak lahir dari kepura-puraan, tetapi dari hati yang telah ditempa oleh iman. Ketiga, tentang hati yang bersih. Modal terbesar untuk meraih surga. Hati yang bersih adalah hati yang lapang ketika diuji, hati yang tenang meski dihina, dan hati yang tidak silau oleh dunia. Betapa banyak orang beramal, namun amalan itu hancur karena hati dipenuhi dengki, ria, dan sombong. Padahal, Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Membersihkan hati adalah perjalanan panjang. Ia membutuhkan mujahadah, butuh latihan, butuh kesabaran, dan butuh terus-menerus mendekat kepada Allah. Tapi ingatlah, 1 hari dengan hati yang bersih lebih berharga daripada 1000 hari penuh kekayaan dunia. Saudaraku, renungan ini bukan untuk membuat kita merasa rendah diri, tetapi agar kita memiliki arah yang jelas dalam beramal. Dalam hidup ini, mungkin kita tidak memiliki banyak harta untuk disedekahkan. Mungkin kita tidak kuat berpuasa setiap hari, mungkin kita tidak bisa melakukan amal besar seperti orang-orang salih terdahulu. Tapi Allah Maha Adil. Allah memberi kita pintu surga dari amalan yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu tauhid, akhlak, dan hati yang bersih. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita, bagaimana masa lalu kita, surga Allah terlalu luas untuk dibatasi oleh kekurangan manusia. Yang penting adalah keberanian untuk memperbaiki diri. Mulailah dari yang paling sederhana. Mulailah dari hati. Mulailah dari memperbaiki hubungan dengan Allah. Lalu, perbaiki hubungan dengan manusia. Dan terus rawat kebersihan jiwa. Jika 3 perkara ini mengakar dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dipanggil Allah untuk memasuki surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengejar surga dengan sungguh-sungguh, dan semoga 3 amalan ini menjadi cahaya yang menerangi langkah kita hingga akhir hayat. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup yang kita lewati selalu membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tanpa Allah, kita tidak akan pernah mampu bertahan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perjuangkan, dan apapun yang kita nantikan, semuanya akan menjadi lebih ringan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Semoga naskah yang baru saja kita renungkan hari ini mampu menjadi cahaya kecil yang menyentuh hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang kembali kepadanya. Ingatlah, perjalanan hidup ini panjang, dan kita semua butuh tempat untuk kembali menenangkan diri, memperbaiki niat, serta menguatkan jiwa. Cahaya Kolbu ada untuk menemani setiap langkah itu. Karena itu, jika sahabat merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita yang menemukan arah hidupnya kembali. Silakan subscribe Cahaya Kolbu, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sahabat cintai. Satu kiriman kecil bisa menjadi penyebab hati seseorang terselamatkan dari kegelisahan yang panjang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup sahabat semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.